Selamat datang wahai manusia akhir zaman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai alur sekaligus teori dari sebuah film yang berjudul The Day After Tomorrow yang rilis pada tahun 2004 dan disutradarai oleh Roland Emmerich. Film ini mengisahkan tentang ramalan dari seorang ilmuwan tentang dampak yang akan terjadi ketika pemanasan global terus berlangsung. Di scenes awal menampilkan seorang pria yang sedang mengobar lapisan es. Mereka adalah Jack Hall, Frank, dan Jason. Jack Hall merupakan seorang paleoklimatologis yang sedang melakukan penelitian di benua Antartika bersama temannya Frank dan Jason. Ketika sedang melakukan pengoboran untuk mengambil sampel inti es di Larsen, secara tiba-tiba terjadi sebuah retakan besar seakan-akan membelah satu benua menjadi dua. Sedikit pengetahuan, paparan es Larsen merupakan sebuah paparan es panjang yang terletak di bagian barat daya Laut Weddell dan terhampar di sepanjang pesisir timur semenanjung Antartika. Pada tahun 2005, paparan es ini mencakup wilayah seluas 78.500 km persegi di permukaan laut dan merupakan paparan es yang sangat tebal. Di scene selanjutnya, Jack menyajikan pertemuannya pada konferensi pemanasan global Perserikatan Bangsa-Bangsa di New Delhi, India. Di sana, ia menyampaikan sebuah teori mengenai dampak dari pemanasan global yang sudah terjadi selama 2 abad silam. Pemanasan tersebut akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada arus Atlantik Utara, yang mana apabila itu benar-benar terjadi, bumi akan mengalami perubahan iklim yang sangat cepat menuju ke zaman es. Di sana hadir banyak diplomat termasuk wakil presiden Amerika Serikat yang tidak mempercayai akan kebenaran teori Jack. Keprihatinan Jack juga dirasakan oleh Profesor Terry Rapson dari Pusat Penelitian Iklim Headland, Skotlandia. Di sana, Rapson menemukan 2 pelampung di Atlantik Utara secara bersamaan menunjukkan penurunan suhu air secara besar. Rapson menyimpulkan bahwa mencairnya es di kutub telah mengganggu arus Atlantik Utara. Mengetahui hal itu, dia kemudian menelepon Jack dan memberitahukan apa yang sedang terjadi. Jack percaya bahwa peristiwa yang pernah ia ramalkan akan terjadi, tetapi tidak dalam waktu yang sesingkat ini. Kemudian, Jack dan kedua temannya membangun model perakiraan cuaca bersama Janet Tokada dari NASA. Sementara itu, di seluruh dunia telah terjadi cuaca ekstrim secara massal. Di Chiyoda, Jepang telah terjadi hujan batu es sebesar bola basket, dan kota Los Angeles telah dihancurkan serangkaian angin topan. Presiden Amerika Serikat mengumumkan kepada FAA untuk menghentikan lalu lintas udara di Amerika Serikat disebabkan oleh cuaca buruk yang sangat parah. Sementara itu, terlihat 3 helikopter RAF yang masuk ke mata badai Superstorm yang menyebabkan bahan bakar serta awaknya membeku dan mereka jatuh seketika. Ini disebabkan oleh turunnya suhu di bawah minus 150 derajat Fahrenheit atau setara dengan minus 101,1 derajat Celcius, dan ini merupakan awal dari pembukuan global. Di saat Anda sedang asik makan ikan asin sambil nonton channel kesayangan, anak Jack, Sam Hall, berada di New York City untuk kompetisi akademik dengan teman-temannya Brian dan Laura. Selama kompetisi berlangsung, cuaca menjadi semakin buruk dengan angin kencang dan hujan deras. Sam menelepon ayahnya bahwa ia akan pulang dengan kereta bawah tanah, tapi Sam baru tahu bahwa Grand Central Station telah ditutup sementara. Saat akan mengungsi di perpustakaan umum New York, suatu gelombang air pasang setinggi setengah patung Liberty menerjang kota Manhattan. Sam dan temannya pun selamat dari terjangan ombak setelah berhasil masuk ke sebuah perpustakaan. Sam lalu kemudian menelepon ayahnya, memberitahukan bahwa ia baik-baik saja, dan ayahnya memperingatkan pada dirinya untuk tidak keluar dari gedung tersebut karena badai itu akan semakin ganas. Sementara itu, para korban yang selamat harus mengungsi ke selatan. Sam mencoba memperingati mereka, tetapi mereka tidak percaya dan hanya beberapa orang yang mempercayainya.
Di perbatasan Meksiko, banyak korban yang selamat masuk secara paksa dan ilegal. Jack yang pergi ke Manhattan untuk menyelamatkan Sam ditemani oleh Frank dan Jason, tapi di perjalanan Frank terjatuh dari sebuah atap kaca pusat perbelanjaan. Jack dan Jason mencoba menyelamatkannya, namun naasnya Frank tak terselamatkan. Sementara itu, Laura menderita keracunan darah akibat terluka saat mencoba menyelamatkan seseorang yang terjebak di dalam mobil. Sehingga Sam, Brian, dan JD diharuskan mencari penisilin di sebuah kapal kargo Rusia yang terbawa oleh air pasang. Saat berhasil mendapatkan makanan dan obat, mata badai superstorm melewati kota New York dan seluruh kota membeku dengan cepat. Mereka pun tiba di perpustakaan dengan cepat dan berusaha menghangatkan diri dengan membakar buku. Jack dan Jason yang bersembunyi kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di titik lokasi di mana terakhir Sam telepon. Film pun berakhir dengan menampilkan dua astronot memandang pemandangan bumi dari stasiun luar angkasa internasional, yang mana menunjukkan mayoritas belahan bumi utara tertutup es. Ending yang sangat spektakuler. Para peneliti di Universitas Southampton melakukan sebuah tes untuk menguji mungkin tidaknya situasi dalam film itu terjadi di dunia nyata. Hasilnya ternyata bencana tersebut mungkin bisa saja terjadi meski tidak akan separah dalam film. Dikutip dari www.sora.com, dalam The Day After Tomorrow, pemanasan global menyebabkan perubahan sistem arus utama di Samudra Atlantik yang dinamakan Atlantic Meridional Overturning Circulation. Arus tersebut merupakan komponen penting dalam sistem iklim bumi yang berperan bak sabuk pengantar yang membawa air laut hangat dari kawasan tropis ke arah utara. Di saat bersamaan, sistem arus tersebut mendorong air yang bersuhu lebih dingin ke arah selatan untuk menjaga agar Eropa dan Amerika lebih hangat. Apabila terjadi gangguan terhadap sistem tersebut, maka yang akan terjadi implikasi serius seperti yang digambarkan dalam film. Kiamat itu pasti terjadi, namun saat ini kita hanya bisa dapat berdoa dan berharap Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Salam, terima kasih.